Cintai Ahlul Bait Nabi. Beberapa kali saya berkata pada beberapa habib yang saya kenal, sebaiknya antum jangan bahas cinta Ahlul Bait dalam ceramah-ceramah antum. Biar kiai-kiai aja yang membicarakan itu, kalau antum yang ngomong nanti antum dikira pengen dihormati. Salah satu dari mereka pun berkata, abis sekarang ini kiai-kiai sudah jarang membicarakan bab itu. Saya pun mulai berpikir tentang hal ini hingga saya pun teringat dengan beberapa sejarah Balawi dan pengalaman para kiai terkait hal ini. Sejak awal abad 15 keluarga Wali Songo tidak mengajarkan cinta Ahlul Bait secara masif karena ketika itu tidak ada Ahlul Bait kecuali mereka sendiri. Mereka tidak mau dianggap jualan nasab atau dianggap mau menyaingi kebangsawanan lokal. Walaupun begitu ternyata saya pernah membaca manuskrip yang ditulis oleh orang Kejawen pada zaman Wali Songo. Di situ diungkapkan kebencian mereka pada Wali Songo dengan menyebut Quraisy anjing. Ketika pada abad 18 Balawi mulai berdatangan ke Nusantara, para kiai pun mulai memperkenalkan Balawi sebagai Ahlul Bait untuk mengaplikasikan ajaran cinta Ahlul Bait dan menjadikan Balawi sebagai objek, apalagi ketika itu Balawi yang datang ke Nusantara ini adalah kalangan ulama, cendekiawan dan saudagar yang terhormat. Pada abad 19 Balawi semakin banyak datang berbondong-bondong dan kebanyakan untuk bekerja pada orang-orang Belanda yang sedang menjajah negeri ini. Kemudian pada tahun 1906 hingga menjelang kemerdekaan Balawi dan imigran Yaman lainnya bertikai dengan sengitnya kelompok Ra dan Al-Irsyad. Ketika itu, di mata orang Indonesia khususnya di Pulau Jawa, nama baik Balawi buruk sekali, bahkan Balawi dan imigran Yaman lainnya membuat malu bangsa Arab di negeri-negeri Arab. Para kiai pun mundur pelan-pelan dari promosi Balawi secara umum, hanya dekat dengan ulama-ulama Balawi yang baik saja dan jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 80-an, para kiai melihat bahwa rakyat Indonesia sudah melupakan kasus Balawi dan Irsyadiyun, maka para kiai pun mulai mempromosikan Balawi kembali bahkan secara masif, digandenglah ulama dan para penceramah Balawi walaupun kadang tidak alim. Para kiai mengajarkan umat untuk cinta Balawi, bukan hanya yang alim Habib saja, bahkan juga Balawi yang paling awam sekalipun. Saya teringat pada suatu kejadian, ketika itu saya berumur sekitar 13 tahun, ayah saya berbincang-bincang dengan adik beliau yang bernama Kiai Munir dan sepupu beliau yang bernama Kiai Abbas Anwar pesantren Orobulu Rembang Pasuruan. Mereka mengeluhkan ceramah habaib yang kadang membahas hukum fikih dengan salah-salah. Kiai Abbas berkata, saya jadi suka kerepotan kalau ada habib ceramah salah-salah di majelis saya jadi harus meralat dan membetulkannya di majelis berikutnya. Ketika itu ayah saya dan kiai-kiai lainnya masih mentolerir ketidakaliman habaib yang mereka promosikan, karena habaib itu masih sopan dan sangat menghormati para kiai. Setelah para kiai mempromosikan Balawi secara masif, ternyata banyak oknum Balawi yang kemudian melunjak, mereka jadi berani minta-minta atau jualan dawir dengan paksa bahkan terhadap para kiai. Banyak Balawi yang datang ke ayah saya membawa dagangan seperti minyak wangi dan jamu. Ayah saya selalu menawarkan untuk menjualkan dagangan mereka. Mereka disuruh pulang dan kembali lagi setelah seminggu. Seminggu kemudian mereka pun datang lagi dan ayah saya memberikan uang hasil penjualan dagangan mereka tanpa mengambil untung sedikit pun. Ayah saya menjualnya ke tamu-tamu beliau dengan mengatakan bahwa itu adalah dagangan seorang habib. Hingga suatu hari ada habib membawa dagangan dan meminta ayah saya untuk membayarkan dulu. Ayah saya pun berkata, bukan begitu, Bib, taruh aja barang antum di sini, nanti juga terjual, jadi uangnya. Nunggu setelah barang ini terjual. Namun habib itu dengan congkaknya maksa ayah saya, sehingga ayah saya pun marah dan mengusir habib itu sambil berkata, canggu kakek tok ya keturunan kanjeng Nabi Jiyah. Dipikir kamu aja ya yang keturunan kanjeng Nabi itu. Saya pernah bertamu pada seorang kiai di Jawa Barat, dibawa oleh Kiai Ahmad Hasan pesantren Benda Kerep Cirebon. Ketika di jalan, Kiai Ahmad menelpon kiai yang sedang dituju itu tapi telepon tidak diangkat. Setibanya di rumah kiai itu, kami pun mengucapkan salam dari depan pintu tapi tidak ada yang menyahut. Setelah beberapa menit datanglah seorang santri dan mengatakan bahwa tuan rumah sedang keluar, kami pun beranjak pergi. Setelah beberapa menit ada SMS masuk di HP Kiai Ahmad berbunyi begini, maaf Kiai, tadi saya tidak pegang HP, itu yang sama antum Habib dari mana? Rupanya tadi tuan rumah itu mengintip kami dan mengira saya ini Habib, mungkin karena saya brewok. Maka Kiai Ahmad pun membalas SMS, yang bersama saya ini Kiai Ali Badri. Akhirnya Kiai itu pun menelpon Kiai Ahmad dan berkata sambil tertawa, ya Allah, Kiai, saya kira antum bawa Habib, ya udah balik aja, saya ada di rumah.
Singkatnya tuan rumah itu tidak mau ketemuan Habib karena sering minta-minta dan maksa. Nah, setelah banyak oknum Balawi yang suka meminta-minta bahkan kadang dengan maksa seperti itu, para kiai pun mulai mengurangi mempromosikan Balawi. Hingga pada tahun 2000-an, sebagian Balawi yang merasa promosi dari para kiai itu sangat berkurang, maka mereka pun kemudian mulai masif mempromosikan diri mereka sendiri dengan ceramah-ceramah bertema, Cintai Habaib. Banyak narasi yang sering kita dengar dari para penceramah mereka yang menurut saya terlalu vulgar, menuntut umat untuk mencintai mereka sendiri sebagai Ahlul Bait. Semisal ceramahnya Habib Taufik Assegaf Pasuruan, Ketua Rak Habib Segaf Baharun Pesantren Dalwa Pasuruan, Habib Novel Aladrus, Solo. Dan yang paling unik adalah narasi Habib Bahar Smith yang sangat viral, yaitu, di dalam tubuh saya ini mengalir darah Rasulullah. Ketika saya dulu mendirikan Perhimpunan Keturunan Wali Songo, saya betul-betul bertujuan untuk silaturahim dan mensosialisasikan manhaj dakwah Wali Songo pada keturunan Wali Songo, bukan untuk menjadi Habib. Bahkan dengan tegas saya menolak panggilan Habib, baik untuk diri saya maupun untuk keluarga yang bergabung dengan lembaga yang saya dirikan ini. Walaupun ketika itu ada kiai yang nyeletuk dan berkata, "Gak apa-apa, kiai, hitung-hitung biar umat tahu kalau keturunan Rasulullah itu tidak semua seperti oknum habaib itu." Kita muncul untuk memperbaiki nama baik keturunan Rasulullah yang dirusak oleh mereka, bahwa kita juga keturunan Rasulullah tapi tidak suka menyombongkan dan menjual nasab seperti mereka. Saya tetap menolak dengan usulan kiai itu, namun begitu, banyak Balawi yang memusuhi dan memfitnah saya. Mereka tidak terima saya menghimpun keluarga Wali Songo yang mereka anggap sebagai asmatkan Balawi. Kemudian, ketika sekarang muncul banyak orang yang menolak nasab Balawi, lagi-lagi banyak Balawi yang menganggap mereka membenci Ahlul Bait. Ini nggak nyambung, yang dibahas adalah soal nasab Balawi, bukan soal mencintai Ahlul Bait. Semua umat Islam aswaja sedunia itu, termasuk Kiai Imaduddin, sepakat bahwa mencintai Ahlul Bait itu wajib. Yang dipersoalkan itu adalah nasab Balawi, bukan soal cinta Ahlul Bait. Orang yang tidak percaya pada nasab Balawi maka tentu saja mereka tidak akan mencintai Balawi sebagai Ahlul Bait, tapi tetap wajib mencintai Balawi sebagai saudara seiman. Adapun saya tetap mempercayai nasab Balawi sebagai keturunan Syekh Ubaidillah bin Ahmad, sebagaimana saya mempercayai nasab saya sebagai keturunan Wali Songo. Saya pun mencintai Balawi sebagai Habib, saya juga mencintai Balawi sebagai saudara seiman dan saya juga mencintai Balawi sebagai keluarga dari istri pertama saya. Adapun yang oknum atau Balawi yang bersalah, sejak dulu saya sering mengkritik dan melawan mereka, bahkan saya mengkritik mereka lebih dulu dan lebih banyak daripada orang-orang yang hari ini membatalkan nasab Balawi.